Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ija Faisal. Saya mengajar di SDN Pengurus Dalam 3 Banjarmasin. Saya adalah mahasiswa Universitas Labu Mangkurat, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2023. Dengan nomor peserta 201698246060 dan nomor induk mahasiswa 22311117118441. Hari ini, Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Pengurus Dalam 3 di kelas 3 pada materi tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah semangat ya hari ini ya kita ya. Baik, pertama-tama kira-kira di hari ini ada nggak teman kita yang nggak hadir? Lengkap ya? Alhamdulillah lengkap semua, hadir, bisa berhadir semua. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa silahkan dipimpin oleh Ehsan. Ya, silahkan Ehsan. Di sini Ehsan. Ditadahkan, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah dengan dipanjatkannya doa kita tadi, semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Bapak pengen memeriksa kesiapan kita untuk belajar. Bapak minta semuanya berdiri. Adakah kira-kira yang ikat pinggangnya belum terikat atau nggak pakai ikat pinggang? Bajunya masuk ke dalam semua ya? Ya, siap. Nah, karena dalam belajar itu
kita harus pertama lengkap, bersih, dan rapi. Baik, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Semuanya dalam posisi siap. Tanah airku, tanah tumpah jadi pandu ibu, ya kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, bangku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silahkan duduk kembali. Nah, tadi ya, baik anak-anak. Pertama-tama Bapak pengen menanyakan nih, ada nggak yang ingat apa sih materi yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya? Ada yang angkat tangan dulu, ada yang bisa apa, Aulia? Membaca? Dongeng. Iya, membaca dongeng. Materi kita sebelumnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kita telah mempelajari tentang membaca dongeng dengan suara yang lantang. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang dongeng, namun kita hari ini adalah menemukan pesan dari dongeng yang akan kita bacakan ataupun yang kita dengar ya. Nah, jadi tujuan belajar kita hari ini adalah nanti pertama-tama kita ada 2 mata pelajaran ya, ada bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian akan dapat menganalisis pesan dalam dongeng yang didengar melalui dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Nanti juga kalian juga dapat menentukan isi pesan dari dongeng itu. Ya. Nah, kalau untuk muatan PPKN-nya nanti kalian akan dapat menganalisis arti penting dari rasa berterima kasih kepada sesama. Dan tujuan pembelajaran keduanya nanti juga kalian akan dapat menunjukkan pengalaman kalian berterima kasih kepada orang lain. Ya, pernah nggak kalian berterima kasih kepada orang lain nanti? Gitu ya tujuannya, agar kalian bisa menganalisis, menemukan itu. Manfaat pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan dapat mengerti pesan pada dongeng. Ketika kalian mendengar dongeng atau membaca dongeng di buku atau di komik, kalian nanti akan bisa secara langsung ya menemukan, oh ini pesannya, gitu ya. Nah, setelah yang kita pelajari hari ini. Kemudian untuk manfaat yang kedua yaitu nanti kalian akan dapat menerapkan rasa berterima kasih atau bersyukur kepada sesama. Nah, jadi gitu ya. Ketika kita dibantu atau kita mendapatkan sesuatu diberi, kita akan bisa langsung menerapkan berterima kasih gitu kepada orang. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang tujuan dan manfaat kita hari ini? Paham semua ya? Siap belajar semua? Siap. Oke, baik. Adakah yang tahu apa itu arti dari pesan?
Kalian pernah mendapat pesan nggak? Menyampaikan sesuatu. Iya, pesan apa? Menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Yang kepada yang membaca. Oke, itu pesan. Kalau pesan moral dalam dongeng apa? Kalau Menyampaikan pesan oleh menyampaikan pesan kepada kepada pembaca. Iya, pesan moral pada dongeng itu adalah amanat atau pesan yang pengen disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi Bapak pengen nulis cerita nih, ya. Nah, Bapak pengen menyampaikan ada suatu pesan nih supaya pembaca ini mendapatkan sesuatu gitu. Jadi itu namanya disebut pesan atau amanat, pesan moral atau amanat pada dongeng. Baik, sekarang bagaimana cara kita menemukan pesan itu di dalam dongeng? Ada yang tahu? Ini kan kita baca dulu dongengnya dengan saksama. Apalagi? Kita dengarkan dongeng tadi. Apalagi? Mengamati isinya. Iya, pintar Resan, terima kasih ya. Nah, itu adalah menurut kita. Nah, sekarang agar pemahaman kita lebih mantap nih tentang pesan, bagaimana cara menemukan pesan atau apa itu pesan moral dalam dongeng. Nah, mari kita simak video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan selanjutnya. Silahkan disimak ya. Halo anak-anak Indonesia, apa kabar kalian semua? Semoga semua jelas ya sini ya. dan sejahtera. Salam berjumpa kembali dengan saya Miss Shanti yang akan mengajak kalian mencintai bahasa ibu kita semua, bahasa Indonesia. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pesan moral. Apakah kalian pernah diminta untuk menyebutkan pesan moral dari suatu cerita? Pesan moral itu apa ya? Sebenarnya pesan moral itu adalah amanat penulis. Amanat penulis merupakan pesan penulis kepada pembaca agar pembaca mendapat inspirasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Untuk dapat menguraikan pesan moral cerita, pertama, kita harus membaca atau mendengarkan cerita dengan cermat. Kedua, jangan lupa catat tokoh, sifat tokoh, dan latar cerita supaya kita semakin paham. Ketiga, setelah semua saran di atas dilakukan, coba lihat keadaan tokoh utama di akhir cerita. Keempat, lalu pikirkan bagaimana sifat tokoh utama dapat membawanya kepada keadaan di akhir cerita. Mari kita cari pesan moral dari cerita berikut. Bapak mau tanya, video tadi menjelaskan tentang apa ya? Tentang pesan moral, tentang bagaimana cara kita menemukan pesan moral pada sebuah cerita. Ada yang tahu bagaimana saja langkahnya tadi? Apa? Membaca dengan cermat. Apa lagi? Angkat tangan dong. Apa Sarah? Melihat keadaan tokohnya saat akhirnya ya, melihat keadaan akhir ceritanya gimana sih? Apakah cerita itu berakhir bagus kah? Apakah sedih kah? Gitu ya. Itu akhir ceritanya. Apalagi ada nggak lagi? Melihat apa lagi? mencatat tokoh, dan sifat. Iya, mencatat atau menganalisis sifat tokohnya. Tokoh tuh sifatnya gimana sih? Apakah baik, jahat, pemalas, sombong, atau rajin? Ya kan, gitu ya. Lalu semua itu kita simpulkan, kita satukan, kita bikin kesimpulan. Lalu kalau menurut cerita tadi, ceritanya tentang apa ya? Pak Dani punya rumah yang sederhana. Namun rumah beliau walaupun sederhana tapi rimbun. Walaupun rimbun tapi bersih, tidak ada sampah atau daun-daun yang berserakan. Tapi nyaman gitu ya. Nah, jadi pesan moralnya apa? Karena ternyata sifatnya Pak Dani dan keluarganya rajin membersihkan itu, lalu mendapatkan rumah yang
nyaman. Jadi kesimpulannya, pesan moralnya adalah kalau pengen mendapatkan rumah yang nyaman, maka kita harus rajin. Nah, itulah pesan moral gitu ya. Paham semua? Nah, oke, baik. Sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kita kerja kelompok nih, bagaimana menemukan tentang pesan moral. Nah, pertama kelompok bintang ada Naura, Okta, Arayan, Malika, Rizky Duha, Putri Akila. Kelompok rantai Aknina, M. Nur Ehsan, Sarah, Raffi Perdana, dan Zafira. Kelompok pohon beringin Aulia, Muhammad Fakri, Rizkia, Muhammad Mahardika, dan Brilian. Yang kelompok kepala banteng ada Azahra, Karina, Iqbal, Naraya, dan Alfunur. Ya, semuanya sudah dapat kelompok? Silahkan kalian bertukar tempat. Ya. Bentuk kelompoknya sesuai kelompok yang Bapak tentukan. Baik, sudah semua ya? Oke, baik. Nah, sekarang Bapak akan membagikan bahan ajar dan LKPD untuk kalian yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Baik. Nanti akan Bapak jelaskan. Ini bahan ajarnya. Bahan ajar itu bisa kalian baca-baca untuk mencari informasi. Nih LKPD-nya yang akan dikerjakan. Apakah semua sudah mendapat bahan ajarnya? Sudah dapat semua? Ada yang belum kah? Baik, semuanya Bapak minta perhatiannya. Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD ini. Nah, pertama-tama kalian ambil LKPD Bahasa Indonesia. Nah, lembar pertama nanti kalian isi hari ini ya. Hari ini hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Nama kelompok kalian apa? Bintang. Dan tulis nama anggotanya. Anggotanya siapa-siapa. Kemudian di lembar kedua, dibalik lembar kedua. Nah, di situ baca ya pertanyaannya, perintahnya yang satu. Apa tuh? Apa bacaannya nih? Simaklah dongeng yang dibacakan oleh temanmu. Artinya, halo. Kalian akan di dalam kelompok, dalam satu kelompok ada tunjuk satu orang teman kalian membacakan dongeng ini. Yang keras-keras ya, tapi jangan terlalu keras supaya yang nggak mengganggu yang lain. Yang lain akan mendengarkan dan menyimak dan menilai nanti ya. Paham ya? Paham. Nah, setelah itu dibacakan, nanti ada lagi soal yang kedua nih, perintah yang kedua. Ceritakan pesan yang terkandung pada dongeng, pengembara dan sebuah pohon. Di sini ada tokohnya, siapa sih di dalam dongeng tadi tokohnya? Latar tempatnya di mana di dalam cerita tadi dan pesannya apa sih? Tulis di bawah sini. Oke, paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akan silakan kalian kerja kelompok seperti yang Bapak kasih tahu tadi. Namun sebelum itu kita sepakati dulu waktu mengerjakan ini berapa menit? 7. Berapa? 5 ke 7? 7 menit cukup ya? Oke, cukup ya 7 menit. Silahkan dikerjakan. Yang cerita, judul ceritanya buka lembar keduanya. Nah, itu cerita. Bacakan, yang lain dengarkan. Ya. Ini nanti aja, Gen. Nanti aja, nggak apa-apa. Nah, ini dulu yang penting. Kamu baca. Yang lain dengarkan ya. Ehsan, kamu baca. Sarah. Nyaring-nyaring. Sarah ya. Ya. Teman yang lain perhatikan, simak dari penilaiannya ya. Daun besar yang hebat, saat beristirahat mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengendara ada teman. Bila sudah silahkan jawab ini. Ya. Siapa tokohnya? Yang lain bantu sambil juga
Ya. Bila sudah baca nanti dijawab ini. Agustus. Ini nanti dijawab yang ini, ya. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Nah, oke. Bila kalau sudah, nanti jawab di bawah tuh. Siapa tokohnya? Kerjasama. Oke, sudah ya semua habis. Waktunya habis. Silahkan jawabannya ditaruh di tengah dulu. Ya, jawab LKPD Bahasa Indonesia taruh di tengah. Kita akan memasuki materi kita selanjutnya. Ya, taruh di tengah. Semua tangan di atas. Tangannya di atas semua. Nah, sekarang kita sedikit akan melakukan ice breaking. Semuanya ikuti kayak gaya seperti Bapak ya. Kalau tepuk satu gini, tepuk satu, nentu dulu, nanti dulu ya. Tepuk satu, gitu ya, bisa? Gitu ya. Ke paha sini satu. Tepuk dua sama. Tapi bilang hu imbahnya. Setelah itu ya. Hu. Kalau tepuk tiga, ha. Bisa ya. Kalau tepuk satu gimana? Tepuk dua, hu. Ha. Itu tepuk tiga. Paham semua? Coba kita tes ya. Tepuk satu. Tepuk dua, ingat kompak dan cepat. Ha gitu ya. Oke, Bapak ulang. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, sekarang Bapak sambung semua. Tepuk satu, dua, tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Hu. Ha. Gitu. Oke, cukup. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Kita masuk kepada materi PPKN. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih. Kalian di sini pernah nggak berterima kasih kepada seseorang? Pernah. Kepada siapa? Contohnya Naura. Kepada siapa Naura? Mama. Kepada Mama? Ya. Pada saat hal apa kamu berterima kasih kepada Mama? Pada saat Mama membelikan tas baru. Oke, kamu berterima kasih gitu ya. Nah, sekarang ada lagi nggak? Aulia apa? Pada saat apa juga? Dikasih uang. Iya, Mama setiap hari ngasih kita uang. Kita harus berterima kasih. Sekarang ada yang tahukah apa sih manfaat kita berterima kasih kepada orang lain? Menikmati rasa syukur. Kita menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Itu manfaatnya adalah kita bersyukur. Perasaan kita kalau kita setelah berterima kasih, perasaan kita gimana? Senang ya. Oh, senang. Oh, terima kasih Mama. Senang, kita bahagia. Nah, baik, materi kita PPKN hari ini adalah bagaimana cara kita menganalisa atau menunjukkan rasa syukur kita kepada sesama, baik kepada tumbuhan kah, hewan kah, ataupun manusia. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kalian langsung ke LKPD PPKN. Ya, nanti kita kerjakan sama-sama. Nih, boleh langsung tulis dulu nama kelompoknya. Nama kelompokmu kepala banteng. Di sini nama anggotanya. Di 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah semua dapatkah? Sudah dapat semua? Nah, sekarang perhatikan ke Bapak semuanya. Halo. Halo, kelompok rantai. Nah, cara mengerjakannya sama seperti biasa, sama seperti tadi. Kalian isi dulu identitas nama kelompoknya. Kemudian, halo.
Ini penting nih. Lembar kedua, kalian dibaca dialog ini bersama-sama teman. Nanti bagi aja siapa sih sebagai Benny, siapa sebagai ayah Benny, gitu ya. Berpandar berdua. Sisanya mendengarkan dialognya. Ya. Halo kelompok kepala banteng. Ya. Bagi 2 orang di dalam anggota kelompok berdialog, satu sebagai Benny, satunya sebagai ayah Benny berdialog. Sisanya yang lain memperhatikan atau menyimak. Setelah itu, di lembar keempat itu ada perintah lagi. Setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nih, jawabannya ini adalah sesuai isi dialog tadi, ya. Maka dari itu penting kalian memahami. Halo, paham ya? Penting kalian memahami isi dari dialog tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang LKPD PPKN? Paham semua? Paham ya? Oke, baik. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan. Namun sebelum mengajarkan, berapa menit kalian memerlukan menjawab LKPD ini? 8, 10 menit ya? Oke, 8 menit. Oke, 8 menit cukup ya, karena ini sedikit juga. Oke, silakan kalian kerjakan. 8 menit dari sekarang. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Itu Ayah Benny. Di sebelah, di sebelah. ada dong berterima kasih itu Ya, dialognya mana? Ya. di dalam hati gue membaca. Enggak, jangan di dalam hati. Kamu baca Benny, misalkan si Ajahra, ayah Benny. Ayah. Ini naranya. Naraya kah sama ya? Langsung aja, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Atau langsung ini aja, pintar. Nih, nanti dikerjakan ya nih. Lama nih, hati-hati. Hati-hati, waktunya nggak cukup nanti. Perhatikan di depan ada kelompok bintang. Itu akan membacakan atau mempresentasikan LKPD Bahasa Indonesia. Kelompok PPKN, kelompok rantai mempresentasikan LKPD PPKN. Pohon beringin, mana pohon beringin? Nah, dia akan mempresentasikan LKPD Bahasa Indonesia. Kelompok kepala banteng mempresentasikan PPKN, ya. Jadi yang PPKN adalah rantai dan pohon kepala banteng, pohon beringin, dan kelompok bintang adalah bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Baik, paham semua ya? Nah, sekarang mari kita presentasi. Siapa dulu nih, Bapak pengen ada nggak inisiatif? Yang mau presentasi duluan siapa? Kelompok mana? Oke, pohon beringin, silahkan. Pohon beringin berarti bahasa Indonesia. Silahkan maju. Ya, di sini semua. Kelompok lain diperhatikan ya. Ajahra, duduk ya. Udah, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh pengembara dan sebuah penghormatan tempat di sepanjang jalan buku dan tanda pesan dahulu tersebut kita harus berterima kasih. Oke, baik. Kira-kira ada nggak kelompok lain yang memberikan tanggapan? Ada? Ada pertanyaankah kepada kelompok pohon beringin? Nggak ada. Bapak mau tanya, katanya tokohnya siapa? Pengembara dan sebuah pohon. Pengembara dan sebuah pohon, gitu ya. Pesannya katanya apa? Kita harus berterima kasih.
Kita harus berterima kasih gitu kepada siapapun, pada pohon gitu ya. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan dan tanggapan, silahkan duduk. Namun sebelum duduk, kita kasih tepuk salut dulu yuk. Tepuk salut. Jam. Pol. Jempol. Salut. Silahkan duduk. Ini dikumpul. Ya, oke. Sekarang kelompok siapa lagi yang mau presentasi? Kalau nggak ada, silahkan kelompok bintang. Kelompok beringin duduk ya. Oke, nyaring-nyaring nih. Ini lebih keras nih. Ya, 1, 2, 3. Kami dari kelompok bintang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini ke bawah sedikit. Oke, gitu. Ya. Bapak pengendara dan sebuah Oke, udah ya. Adakah tanggapan ataupun pertanyaan kepada kelompok bintang? Gak ada. Bapak mau tanya nih, kelompok bintang tadi pesannya apa? Jangan sombong dan jahat nih, agak berbeda ya. Kalau tadi kita harus berterima kasih. Kalau di sini menurut mereka adalah pesannya adalah jangan sombong dan jahat kepada sesama, mungkin kepada pohon gitu. Oke, nggak apa-apa, bagus. Kalau tidak ada pertanyaan dan saran dan masukan dari kelompok lain, kita kasih tepuk salut kepada kelompok bintang. Tepuk salut. Jam. Pol. Jempol. Salut. Silakan duduk. Baik. Nah, dalam kerja kelompok tadi, hasil kerja kelompok kalian semuanya bagus ya. Tentang bagaimana mengungkapkan pengalaman terima kasihnya. Berterima kasih kepada ayah yang selalu membiayai kita sekolah, ya kan? Berterima kasih kepada ibu memberikan kita uang jajan setiap hari dan lain-lain tadi ya. Itu adalah pengalaman-pengalaman kita. Banyak, artinya berterima kasih itu sangat penting kita ucapkan. Kenapa? Setelah berterima kasih tadi kita tenang, ya kan? Senang, tentram, jawaban kalian macam-macam. Dan itu salah satu yang utama adalah bentuk syukur. Bentuk syukur itu adalah salah satu, halo Billy. Bentuk syukur itu adalah salah satu pencerminan sila pertama, ya kan? Nah, bersyukur kepada Tuhan itu pencerminan sila pertama. Menguji pemahaman kalian, Bapak akan memberikan sedikit evaluasi ya, supaya Bapak pengen mengetahui sejauh mana Pak. Nah, ini kalian kerjakan seperti biasa, isi dulu nama, kelasnya, harinya. Setelah itu jawab, silang aja jawabannya ya. Silang langsung di sini, gitu ya. Sekarang Bapak akan mengoreksi hasil evaluasi kalian. Sambil menunggu Bapak mengoreksi, kita nyanyi dulu ya. Nyanyikan semuanya ya. Oke, baik. Nah, anak-anak, hasil evaluasi kalian sudah selesai Bapak koreksi. Alhamdulillah semuanya mencapai KKM kita ya. Nah, gitu. Jadi, alhamdulillah semua lulus gitu. Nah, jadi karena semuanya mencapai KKM, jadi Bapak akan memberikan kalian pengayaan. Yang mana yang akan kalian kerjakan nanti di rumah. Ya. Nah, pengayaannya adalah kalian akan menceritakan pengalaman berterima kasih dan meminta maaf kepada keluarga, ya kan? Kalian ingat-ingat lagi di rumah, pernah nggak berterima kasih lagi nih? Dan tambah lagi, pernah nggak kalian minta maaf di rumah itu? Nah, ceritakan.
kira-kira dalam pembelajaran kita hari ini, apa saja sih, kegiatan apa yang kalian rasa itu menyenangkan bagi kalian? Menonton video tadi atau nyanyi? Nyanyi Pak, nyanyi apa bisa. Kalau tentang materi kita apa? Dongeng, pesan moral, dongeng, mempresentasikan tadi di depan, ya bagus. Ada nggak hal-hal yang kalian rasa sulit, Dika? Hari ini kegiatan apa yang kira-kira yang kalian merasa sulit? Ada kesulitan kah hari ini? Nggak ada. Baik. Nah sekarang Bapak pengen adakah di sini yang bisa menyimpulkan kegiatan kita? Oke, Naura, silahkan. Apa kesimpulan kita hari ini? Kita sudah belajar tentang pesan pada dongeng. Cara menemukan pesan pada dongeng adalah dengan cara menentukan sifat tokoh, lalu menghubungkan dengan keadaan akhir daripada cerita. Iya. Kemudian untuk pelajaran PPKN, berterima kasih adalah salah satu syukur kita kepada Tuhan. Oke, nah, alhamdulillah. Terima kasih kepada, tepuk tangan buat Naura. Berarti Nauranya ya. Cukup. Berarti Naura tadi dia mencatat ya, ketika belajar menonton video dia dicatatnya. Gitu ya. Untuk kawan-kawan yang lain juga kalau bisa seperti itu. Kalau ada hal-hal yang penting itu tolong dicatat gitu ya, agar kalian ingat. Baik. Nah, sekarang anak-anak, Bapak pesan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Bapak mau berpesan kepada kalian bahwa berterima kasih ataupun bersyukur itu sangat penting bagi kehidupan kita ya. Karena bagaimana besarnya, banyaknya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita berupa kesehatan, kepintaran, gitu ya. Itu wajib kita syukuri. Ya kan Dika? Halo Dika? Oke, baik. Nah, baik anak-anak, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh siapa? Esan, silakan Esan. Belum San. Semuanya posisi siap dulu. Semuanya posisi siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ukama alam tanihi fardurhu ilayya indah hajati wala tansanihi ya rabbal alamin banan fa'na bima alam tanah allazi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina lamunqalibun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.